Mahmud, Kiai Bukhari Sukamera, Kiai Dawang Sukamera, Kiai Abbas Sukamera, kemudian Kiai Abu Bakar Diardalinangun. Abu Bakar itu keturunan bin Samsudin, jadi satu generasi. Padahal ini rahimakumullah. Nah, jadi Kiai Idris kalau dihubungkan, coba ini hal yang keberatan itu dia. Hah? Wallahu alam. Wakatnya kapan beliau? Langkah Sumuru. Beliau ini Kiai Ka'abud itu wafat tahun berapa? Enggak. Jaraknya Nggak ada. Hah? Enggak tahu. belum dicatat Pak. Lah kasih waduh ya. Jadi ada hal itu tidak halal adalah hal. Wonten dalil kanjeng Nabi itu tidak halal hal. Kalau setiap tahun itu ziarah kubur ke makbarah beliau itu. Jadi hal itu mulai dari tahun pertama. Ada hal seperti itu. Coba dihitunglah. Saya melihat bahwa Kiai Idris bin Ilham itu lahir 1850 membangun pesantren di Regasana. 2 tahun berikutnya pindah ke Sukanila karena difitnah Belanda yang dekat dengan Karanganyar itu. Model ceritanya ini. Kemudian mengasuh pesantren selama 45 tahun. Jadi beliau wafat tahun 1895 dalam usia 85 tahun beliau itu. Sedangkan beliau ini kalau di dalam sejarah yang ditulis oleh Kiai Muhammad Asyiri, bahwa Kiai Mukmin, Kiai Ka'abud ini pesantren pada Kiai Idris. Seperti juga halnya Kiai Bukhari Sukamera itu. Kiai Bukhari seangkatan dengan Kiai To'at, Kiai Bunawi, putra-putranya Kiai Idris yang dari Jawa Tengah itu. Nah, kemudian Kiai Bukhari mendirikan sebuah pesantren. Pesantren zaman dulu sih tajuk. Langgar. Iya, gue pesantren gue sembarangan kemarin. Santean ya. Aiki Samsudin itu bikin tajuk itu tahun 1880 ketika anaknya namanya Abu Bakar mesantren di Wirodeso, kawin dengan orang Wirodeso, punya anak satu namanya Anwar, pulang kembali ke Rajalinangun. Tetapi Kiai Samsudin ketika disinggahi oleh Kiai Idris, santri kalongnya banyak. Mau ngaji nih umai Kiai, kadang-kadang anggon turun nih umai Kiai. Nih bandai ngompong waktu saya kecil, ibu nyanyi itu bocah-bocah wadon bang ngaji turun umai nyanyi itu. Pada minjem kelakuan. Masya Allah nostalgia. Minjem ya pakai pada bolong kaki. Orang karuan ya kurang melu bae lu kalau batu kene. Masya Allah. Jadi umai Kiai itu kalau ada ngaji santri pesantren. Rumah Kiai itu adalah pesantren. Mulai dari Islam masuk ke Nusantara ini, perilaku Kiai seperti itu. Siang hari dagang, sawah dan sebagainya. Kalau Pantura ini riwayatnya itu memang mobilitas ya dari orang-orang Jawa Tengah yang pada pindah datang Jawa Barat karena pantai utara ini sangat subur begitu. Terutama ketika Sultan Mataram mengirimkan armada ke Jakarta tahun 1727. Kirimkan ke Jakarta, kemudian disusul dengan tahun 1728. 2 kali armada kalah. Tidak bisa mengusir Belanda ikut Portugis waktu itu. Tidak bisa mengusir, jadi akhirnya ditarik semuanya ke Mataram, tidak pada balik. Pada mampir dalang-dalangi Kerawang, anak kamu Banten, terus Cirebon gitu, termaju, Ulanega, omongannya itu Jawa Tengah ya tujuh, Sunda ya tujuh, karena Sira Reang Inyong masih aneh nyong gitu ya.
nyong. Jare nyonge bos kamera. Seperti itu, jadi bahasa itu masih ada, bahasa Jawa Tengah. Itu tentara Mataram kan tercecer di jalan-jalan itu, di balik mana-mana. Ningkana rabian ke pada menteh, ini pada makin ke. Bocah beler nomor pisah, asalnya nomor siji ya ayu-ayu ya wong pinggir. Ya jadi wong Kerawang lah, siapa kan? Goyang Kerawang kan? Kerawang Dermayu, ayu-ayu, wong ayu-ayu melulu. Jadi rabinya pada ditinggal kelalen. Kemudian ada sebuah aturan fikih. Kang mati didata, sekarang kan janda mati. Si mati beli balik beli. Aduh, bocah. Nih karena duwe anak nih kene duwe. Dikirimin beli. Kemudian sampai dengan hari ini, akta nikah selalu ditulis ada taklid talak. Apabila saya meninggalkan istri saya, maksudnya supaya gampang, itu cara dibalik-balik ribet, nunggu hukumnya angel. Dia dihukumi wis pegatan ya durung, dihukumi kon kawin maning, wis akeh sing pada terkaya akeh wis. Munggahnya ki bocah ki duwe laki-laki dikata ini ngarap dah. Sampean si duwe laki kok nungani ngarap dah. Dikaruan ya. Jadi terkatung-katung dari wong Dermaju nambang Jawa. Nambang. Terkat mu'allaqah, kalau mu'allaq Quran itu. Kalau mu'allaqah gantal-gantul. Jadi dengan taklid talak itu apabila saya meninggalkan istri saya, apabila saya tidak memberi nafkah jasmani rohani istri saya, itu ada kalimat begitu itu. Oli gawe Kiai Sultan Ki Gede dari Kesultanan Agung Yogyakarta supaya memutus bahwa bocah-bocah kang lantang-lantung beli kan laki di karuan nih tak beli mati beli lo dihukumi sudah cerai, kawin lagi dengan yang lain. Itu dengan taklid talak. Ada orang yang bangsa apa ya, jenggot panjang, dada cingkrang, orang gelap tidak mau membaca itu, tidak mau baca talak, tidak mau katanya. Pagi saya tidak mau katanya baca panjang, tidak apa-apa, tidak wajib tidak. Para bapak-bapak hadirin rahimakumullah, sejarah sangat penting untuk dipahami oleh kita. Yang pertama-tama sanad, as-sanad minad din. Sanad itu bagian dari agama. Sampean boleh kiai sapa, kiai sampean kiai sapa, terus ke atas. Kula sampean kagak ini cukup sampai Syekh Ahmad Rifai. Sudah cukup, sebab sanad Syekh Ahmad Rifai ini dari Mesir saja sudah nyambung kepada junjungan Nabi Muhammad. Terus akhlak tasawufnya sudah nyambung juga. Mulai Syekh Utsman dan seterusnya itu sudah nyambung juga. Jadi sampean asal nyambung karo Syekh Ahmad cukup. Sudah cukup. Itu adalah sanad. Sanad ilmu ini sangat penting. As-sanad minad din. Hati-hati dari sama di kamu. Hati-hati guru kudu alim. Hati. Tidak sembarang. Syekh Ahmad Rifai itu ngarang kitab deduktif. Kita bahas coba kiai-kiai muda sekarang. Kenapa Syekh Ahmad Rifai ngarang bahasa Jawa? Kenapa? Dan kenapa harus nadom? Kenapa? Bisa dibayangkan yang besar kata saya memang tidak menyediakan kan. Abyan al-Hawai 82 koras. Satu koras itu kan 20 halaman. 10 kebet, satu halaman ini 11 baris. Nadom semua. Satu koras berarti 20 satu kebet itu berarti 22 baris. Nadom semua. Kali satu koras kali 10, kemudian kali 82 koras, 16.000 bait nadom. Ayo santrinya coba memberikan gambaran. Sampean kudu gawe 10 nadom bae lah. Coba. Hah?
10 benar. Masya Allah, sekali lagi bahwa Islam berkembang maju seperti sekarang di Nusantara ini belum lama. Belum lama. Ada terjemahan saya melihat dari Syekh Soleh Darat. Syekh Soleh Darat niku seangkatan tapi lebih junior beliau itu. Karena Syekh Ahmad Rifai itu sudah ke Mekah tahun 1816 kalau salah, sampai Kiai Sadirin di cerita ini. Sedangkan Kiai Soleh Darat itu masih alit, umurnya masih 7 tahun, 8 tahun. Ketika perang di Penogoro kalah berakhir tahun 1830, Kiai Umar Ramane, Kiai Soleh Darat itu prajuritnya di Penogoro dikejar-kejar, ditangkap. Jadi Ki Soleh dibawa kemudian ke Singapura. Singapura itu waktu itu arahnya apa ya? Malaka. Malaka. Jadi dibawa ke Malaka beberapa tahun di situ karena dianggap daerah aman. Buktinya putra Syekh Ahmad Rifai mawon, Kiai Mafuro itu ketika diintimidasi hijrahnya ke Malaka. Sampai hari ini tidak ketemu juga. Kiai Soleh Darat dibaptisakan tiang sepue Kiai Umar beberapa tahun terus ke Mekah, jadi masih kecil. Kemudian beliau kembali ke Semarang. Ya, waktu beliau ada di Mekah, Syekh Ahmad Rifai sudah berada di Mesir, gitu. Jadi bukan ketemu. Ini lajeng karangan satu zaman Kiai Rifai sampai dengan 1859 masih memimpin pesantren di Kalisalak, benar loh, masih memimpin pesantren di Kalisalak. Beliau ini sudah kembali ke Jawa. Tetapi menurut riwayat ada medsos saking NU Jawa Tengah bahwa Ki Soleh Darat pernah pesantren di Kiai Tubo. Kiai Tubo kan santrinya Kiai Haji Ahmad Rifai begitu. Jadi zaman dulu itu seperti itu. Pesantren itu jadi Kiai pesantren lah. Sampeyan abang jadi Kiai, oh Rahman. Perasaan